Hai semuanya, selamat datang di update berita terbaru yang lagi bikin heboh seluruh Indonesia. Kali ini, kita bakal ngebahas skandal yang gak cuma bikin geleng-geleng kepala, tapi juga bikin banyak orang bertanya-tanya. Apa masih ada keadilan di negeri ini? Kalian pasti udah dengar berita heboh terbaru kan? Hampir di setiap sudut kota, orang-orang lagi ngomongin kasus ini. Dari warung kopi sampai kantor, semua ikut nimbrung ngebahas siapa yang salah dan siapa yang diuntungkan. Skandal korupsi lagi, tapi kali ini beda. Bukan cuma soal uang, tapi juga soal kekuasaan, pengaruh, dan gaya hidup mewah yang bikin kita geleng-geleng kepala. Ada hakim, mobil mewah, dan suap miliaran rupiah. Bayangin aja, seorang penegak hukum yang seharusnya jadi contoh, malah terlibat dalam permainan kotor demi harta dan kemewahan. Yuk, kita bahas kejadian sebenarnya. Kita akan bongkar satu persatu, mulai dari siapa pelakunya, gimana modusnya, sampai dampaknya ke masyarakat luas. Tokoh utamanya, Muhammad Arif Nurianta, mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nama yang sebelumnya dikenal tegas, kini jadi sorotan karena kasus besar ini. Dia dituduh nerima suap lebih dari 60 miliar rupiah, termasuk mobil Ferrari, Land Cruiser, bahkan uang asing. Bukan cuma satu atau dua hadiah, tapi deretan barang mewah yang nilainya bikin melongo. Tapi dia nggak sendirian. Ada jaringan yang terlibat, mulai dari pengacara, panitera, sampai pihak-pihak yang punya kepentingan besar di balik layar. Pengacara Arianto Bakri dan Marcella Santoso diduga mengalirkan uang lewat panitera Wahyu Gunawan, dan nyebarin suap itu ke beberapa hakim. Prosesnya rapi, terstruktur, dan jelas bukan kerjaan 1-2 orang saja. Tujuannya, biar 3 perusahaan gede, Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group, lolos dari kasus korupsi ekspor minyak goreng yang gede banget. Kasus ini nilainya triliunan rupiah, dan melibatkan banyak pihak penting di industri. Jaksa minta denda triliunan, malah dibebasin sama hakim. Keputusan ini langsung bikin publik heboh dan mempertanyakan integritas sistem peradilan kita. Buktinya, mobil mewah, tumpukan uang tunai, bahkan motor dan sepeda, semuanya disita penyidik. Barang-barang ini jadi bukti nyata betapa besarnya nilai suap yang beredar. Reaksi publik gimana? Para ahli hukum bilang ini bencana buat hukum di Indonesia. Nunjukin ada masalah besar di pengadilan. Banyak yang bilang, kalau kasus kayak gini dibiarkan, kepercayaan masyarakat ke pengadilan bisa runtuh total. Analis politik ngingetin soal campur tangan elit dan penegakan hukum yang lemah. Mereka bilang, kasus ini cuma satu dari sekian banyak masalah yang selama ini tersembunyi di balik tembok pengadilan. Kalau masyarakat, jelas marah dong. Banyak yang turun ke jalan, protes, dan nuntut perubahan nyata di sistem hukum kita. Minta hukuman berat dan transparansi yang beneran. Mereka nggak mau lagi ada kasus serupa yang ditutup-tutupi atau dibiarkan begitu saja.